Om Swastiastu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang sistem penunjang manajemen dalam pariwisata. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11, yaitu dengan saya sendiri, Iwayan Dede Satyagraha Pratama, absen 32, NIM 2102014322. Perkenalkan, nama saya Imadi Krisna Pranata Rimbawo dengan NIM 2102014285, absen 24. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Guru Karnaka, absen 34. Perkenalkan, nama saya Imadi Krisna Samudra dengan NIM 2102014348, absen 36. Nah, itu dia perkenalan dari anggota kelompok 11. Ya, kali ini kita akan masuk ke subpokok pembahasan, yaitu ada 4 subpokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu membangun pusat informasi pariwisata. Yang kedua yaitu sistem informasi pemasaran pariwisata. Yang ketiga sistem perencanaan. Yang keempat sistem evaluasi pemasaran. Yang pertama yaitu membangun pusat informasi pariwisata. Pusat informasi pariwisata atau Tourism Information Center atau TIC merupakan fasilitas pendukung untuk membantu wisatawan menerima informasi seputar destinasi yang hendak mereka kunjungi. Pembangunan pusat informasi pariwisata di setiap daerah, kabupaten atau kota merupakan amanat UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pasal 23 ayat 1 huruf A yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tema saya, yaitu tentang materi sistem informasi pemasaran pariwisata. Sistem informasi pariwisata berbasis komputer memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi kepariwisataan dengan cara pembuatan website pariwisata. Sistem informasi pemasaran atau SIP merupakan suatu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Di sini saya akan membacakan sistem informasi pemasaran pariwisata. Perencanaan pariwisata dianggap sebagai suatu proses untuk mendorong pengembangan hotel baru dan merencanakan jaringan atau prasarana penghubung. Perencanaan pariwisata dalam pengertian tersebut akan mencakup pemilihan dan analisis tapak, perencanaan landscape, dan kerekayasaan lainnya. Ini saya akan menjelaskan sistem evaluasi pemasaran. Para pelaku usaha seringkali menempatkan evaluasi pada akhir kegiatan pemasaran. Padahal sebenarnya lebih masuk akal apabila kegiatan ini dilakukan sejak awal. Seorang pengusaha menentukan sasaran dan hasil yang ingin dicapai dan merencanakan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan. Komponen yang perlu dievaluasi, terdapat beberapa pandangan atau gagasan mengenai komponen dalam kegiatan pemasaran yang perlu dievaluasi tahap awal kegiatan. Yang pertama, evaluasi produk, yaitu evaluasi pada jasa atau barang yang akan dilempar ke pasar. Yang kedua, evaluasi proses, merupakan tindakan evaluasi yang dilakukan dengan proses pemasaran produk dan jasa, yaitu penggunaan metode pemasaran seperti iklan dan atau promosi. Dasar pertimbangan evaluasi. Yang pertama, tentukan lebih dahulu apa yang menjadi tujuan utama untuk dievaluasi. Yang kedua, berilah urutan prioritas komponen pemasaran yang akan dievaluasi sehingga kegiatan evaluasi akan lebih efisien. Yang ketiga, pastikan adanya pakar dalam bidang evaluasi dalam membantu atau memberi evaluasi yang akan dilakukan. Yang kelima, gunakan sebanyak mungkin saluran yang tersedia. Kemudian pilihlah tempat untuk mengadakan evaluasi yang mudah diakses oleh mereka yang mengevaluasi data.
Yang keenam, menggunakan data hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pemasaran produk periode berikutnya. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.